Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Fadila Rahmani. Saya mahasiswa Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Subroto. Baik, di sini saya akan membahas satu topik tentang kelainan kongenital atau cacat kongenital, yaitu ada meningokel. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang meningokel, saya akan membahas sedikit tentang kelainan kongenital. Jadi, kelainan kongenital adalah kelainan yang terlihat pada saat bayi baru lahir atau pada saat bayi yang lahir, dan ini tuh bukan karena proses persalinan kelainannya. Jadi itu kelainan kongenital itu kelainan yang sudah terdapat pada saat bayi masih di dalam kandungan. Nah, salah satu kelainan kongenital yang dapat menyebabkan kematian itu ada atresia ani. Kemudian kalau hanya yang menyebabkan cacat itu ada seperti bibir sumbing atau bahasa medisnya itu labiosgesis. Kemudian ada juga hidrosefalus dan meningokel. Nah, di sini meningokel itu apa sih dan kenapa bisa terjadi meningokel? Jadi meningokel itu adalah penyakit bawaan atau cacat kongenital dari kelainan embriologis yang biasanya itu disebut neural tube defect atau NTD. Nah, meningokel ini adalah satu dari 3 jenis kelainan bawaan dari spina bifida. Jadi meningokel ini adalah benjolan kista yang terdapat di garis tulang belakang yang biasanya itu terdapat di lumbosakral. Jadi meningokel ini karena adanya defek penutupan spina. Jadi itu biasanya pada bayi normal spinanya itu tertutup secara sempurna. Tapi di meningokel ini karena defek, jadinya itu penutupan spinanya tidak sempurna dan mengakibatkan benjolan tersebut. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya bisa sampai menyebabkan meningokel? Jadi penyebabnya itu biasanya karena defisiensi asam folat atau kekurangan asam folat. Maka dari itu kenapa penting sekali ibu hamil mengkonsumsi asam folat agar tidak terjadi kelainan pada bayinya. Kemudian ada juga beberapa penyebab lainnya seperti dari virus, obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu pada saat hamil, dan ada juga karena faktor genetik. Kemudian apa sih tanda dan gejala dari meningokel? Biasanya bayi yang mengidap meningokel itu akan terjadi gangguan sistem persarafan, kemudian bahkan sampai kejang. Lalu penata laksanaannya bagaimana sih kalau misalkan sudah terjadi meningokel? Nah, penata laksanaannya itu pertama kita harus kasih informasi ke keluarganya atau KIE, konseling informasi dan komunikasi tentang kondisi bayi tersebut. Kemudian kita bantu keluarga untuk rujuk ke rumah sakit agar segera dapat dioperasi. Nah, sebelum dioperasi biasanya itu bayi akan ditaruh di inkubator dalam posisi tengkurap. Kemudian setelah dioperasi kita akan melakukan observasi atau pengamatan mengenai tanda-tanda hidrosefalus, karena ternyata komplikasi dari meningokel ini adalah hidrosefalus. Jadi setiap hari kita akan mengamati tanda-tanda hidrosefalus. Kita akan mengukur kepala, lingkar kepala si bayi tersebut. Nah, kemudian gimana sih caranya deteksi dini meningokel? Nah, caranya itu sangat mudah, yaitu 1, USG. Nah, kenapa penting banget untuk ibu hamil USG di trimester awal? Karena untuk melihat apakah ada kelainan pada janin yang dikandungnya. Maka dari itu, USG itu sangat penting pada ibu hamil, apalagi di trimester awal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita sama-sama masih belajar, jadi mohon maaf apabila saya ada salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian yang mendengarkannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.